Baiklah, kita akan masuk ke neraca saldo. Karena saya sudah potongan tadi akun T-nya, jadi saya akan tinggal masukkan saja di neraca saldo ini. Yang pertama itu kas. Kas itu sebesar 17.600 di debit, yang kedua itu piutang 2.500, di kredit yang di perlengkapan itu sebesar 4.300 di kredit. Di debit maksudnya. Asuransi dibayar di muka itu 2.400 di debit. Peralatan itu 12.800 di debit. Utang usaha sebesar 4.900, utang wesel sebesar 3.600, pendapatan diterima di muka sebesar 1.600. Dividen itu sebesar 800, sedangkan pendapatan jasa itu sebesar 8.000. Beban utilitas itu sebesar 700. Beban gaji itu sebesar 1.800 di debit, utang gaji itu kosong karena dihabis, jadi tidak dimasukkan. Sewa dibayar di muka itu 3.300. Akumulasi penyusunan peralatan itu sebesar 100 di kredit. Modal saham biasa itu sebesar 22.000. Laba ditahan sebesar 6.000. Jadi biar totalnya kita ini kan total, yaitu biar dia balance kita sum dari atas ke bawah, enter, sum lagi, dari atas ke bawah, enter. Jadi inilah hasilnya. Baiklah, saya akan melanjutkan ke jurnal penyesuaian. Ini adalah soalnya. Share. Baiklah, yang selanjutnya saya akan melanjutkan ke jurnal penyesuaian. Nah, ini saya akan ke jurnal penyesuaian. Pertama, saya akan ke jurnal penyesuaian.
Baiklah, saya akan melanjutkan ke jurnal penyesuaian. Yang pertama ada soal yang pertama adalah hasil perhitungan fisik menunjukkan perlengkapan supplies yang terpakai selama bulan Oktober sebesar 60% dari nilai perlengkapan yang ada. Jadi, supplies itu perlengkapan 4.300 itu dikurang dengan per bulan ada. Jadi itu jadi hasilnya itu jurnal neraca saldo tuh kan. Ini perlengkapannya di sini 4.300. Berarti dia tadi kan terpakai sebesar 60%. Jadi nilai perlengkapan yang ada terpakai selama waktu 60%, berarti 30% lagi. Berarti jadi hasilnya itu sebesar 2.580 di perlengkapan, 2.580 beban perlengkapan di bawah perlengkapan 2.580. Jadi yang kedua adalah soalnya penyesuaian untuk saldo pendapatan penyesuaian untuk saldo pendapatan jasa diterima di muka sudah menjadi pendapatan jasa. Jadi kas pada pendapatan jasa, kasnya bertambah sebesar 1.600 di debit, 1.600 di kredit. Yang ketiga tanggal 31 Oktober 2021. Itu soalnya adalah penyesuaian beban bunga atas non payable yang diterbitkan tanggal 3 Oktober 2021. Berarti beban bunga di bawah pada hutang bunga. Beban bunganya ini itu tuh sebesar beban bunga. Beban bunga itu sebesar 144 per bulannya. Kan baru pakai per bulan tuh. 144. Jadi yang transaksi yang kedua yaitu tanggal 31 Oktober. Terus yang ketiga yaitu penyesuaian beban bunga atas nilai itu sudah. Transaksi yang keempat itu terdapat jasa yang sudah diselesaikan senilai $1.000, namun sampai tanggal 31 uangnya belum diterima dan belum dibayarkan dan belum dicatat. Jadi jurnalnya adalah pendapatan jasa pada piutang. Pendapatan jasa sebesar 1.000 di piutang bertambah 1.000 beban peralatan itu soalnya adalah penyusunan peralatan sebesar 3.000 per tahun. Berarti ini 3.000 per tahun. Berarti peralatan itu 3.000 per tahun.
peralatan itu 10%, berarti 3.000 per tahun, berarti 3.000 dibagi dengan 12 bulan. Dibagi dengan 12, 3.000 dibagi dengan 12. Nah, berarti beban peralatannya itu senilai 2.500 per bulan untuk bulan Oktober. 2.500 pada akumulasi penyusutan peralatan 2.500. Setelah itu kita masuk beban sewa dibayar di muka. Beban sewa itu pada tanggal, nah itu akun sewa dibayar di muka merupakan pembayaran sewa kantor untuk 1 tahun ke depan. 3.600 terhitung sejak tanggal 1 September 2021. Jadi beban sewanya ini kan awal mulanya terbayar beban sewa dibayar muka 3.000, 3.300 atau 3.600, 3.300. Nah, jadi sudah terpakai 2 bulan, berarti kan 3.600, berarti 300 per bulan, 3.600 dibagi dengan 12, berarti 3.600. Berarti utang gaji ini soalnya adalah terdapat beban gaji dan upah untuk 2 minggu terakhir bulan Oktober sebesar 1.800 yang belum dicatat dan belum dibayarkan. Jadi beban utang gaji pada beban gaji. Utang gaji ini senilai 1.800 di debit beban gaji 1.800. Terdapat bagian nomor terakhir itu penyesuaian untuk manfaat asuransi yang sudah dirasakan ke bulan Oktober 2021. Berarti ini beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Beban asuransi kan senilai itu senilai beban asuransi 2.400. 2.400 ini dibagi dengan asuransi ini 1.400 2.400 terus dibagi dengan 12, berarti $200 terpakai untuk bulan Oktober. Jadi kita sumkan lagi, sum enter, sumkan lagi, enter. Oke, baiklah, sesudah di sini kita akan memasukkan lagi jurnal penyesuaian ini ke buku besar. Buku besar akun T. Jadi tadi saya sudah memotongkan, jadi baik saya akan
membacakan saja, misalnya biar lebih memudahkan. Yang pertama kita masuk ke utang gaji. Utang gaji tanggal 31 ini. Utang gaji. Utang gaji ini sebesar di jurnal penyesuaian itu sebesar 2.500. Kita masuk ke pemberlengkapan neraca beban akuntan EXO. Beban perlengkapan itu sebesar di tanggal 31 itu sebesar 2.500. 2.580. 80 kita masuk lagi ke utang bunga, beban bunga dulu, beban bunga itu 1.000 utang bunga itu beban bunga itu sebesar 144. Kalau utang bunga itu di debit itu sebesar utang bunga itu sebesar 144 juga. Nah, beban asuransi ini jurnal buku besarnya itu di debit sebesar 200. Beban sewa itu di debit sebesar 600 karena dia 2 bulan terpakai. Beban peralatan itu sebesar tanggal 31 sebesar 250. Jadi kita masuk lagi ke utang gaji. Utang gaji kan tanggal 3 sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini kan tadi tuh tanggal 31 itu sebesar 600 tuh berkurangnya. Jadi 3.600 ini dikurang dengan 600 jadi 2.700. Jadi akumulasi penyusutan peralatan. Tadi kan tanggal 31 itu sebesar 250. Jadi kita jumlahkan menjadi balance-nya 350 di kredit. Kan tadi kan utang gaji. Utang gaji kan di tanggal 31 itu sebesar
utang gaji sebesar 1.800. Nah, 1.800 ini kan tadi kan utang gaji kan udah di habis tuh di sini utang gajinya. Jadi kita turunkan belap 1.800 utang gaji. Nah, kita masuk ke perlengkapan, akun perlengkapan. Kan akunnya sudah ada tuh. Nah, perlengkapannya tanggal 31 tuh itu tuh sebesar 2.580 pakai. 2.580 terpakai. Sudah tuh masuk lagi ke balance-nya itu menjadi 1.720 sisanya. Jadi masuk ke tanggal 31 bulan 10, tanggal 31 untuk neraca ininya itu 1.600. Di sini berarti totalnya itu sebesar 20.800. Nah, jadi kita masuk ke beban gaji. Beban gaji ini tanggal ini 1.800. Jadi habis sisanya itu habis. Di tanggal asuransi di biar dibuka itu tanggal 31 itu 200. Sudah tuh balasnya itu 2.200. Jadi kemarin aku isi kocak lah. 900. Jadi piutang kita masuk ke akun piutang. Akun piutang ini 1.000. 1.000 di debit. Jadi balance-nya itu 3.500. Pendapatan jas. Pendapatan jasa itu di tanggal 31 1.600 dikredit dan tuh tinggal $1.000. Jadi balance-nya itu sebesar 10.600. Nah, jadi akun dividen ini kan tanggal 31 tuh. Tanggal 31 itu dividen itu sebesar 800 di debit 800. Jadi setelah selesai semua, selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo setelah penyesuaian. Enggak, belum dipoto.
Eh, yang pertama itu akun kas. Akun kas ini karena saya sudah memasukkan, saya tinggal memasukkan lagi. Masukkan saja. Yang pertama itu sebesar 20.800 di akun kasnya di debit, di utang di kredit 3.500. Sudah itu perlengkapan 1.720. Peralatan 12.800. Sewa dibayar di muka 2.700. Utang wesel itu 3.600. Beban gaji itu sebesar 1.800. 1.800. Modal saham biasa itu sebesar 22.000. Pendapatan diterima di muka itu sebesar 1.600. Jadi pendapatan jasa itu 10.600. Itu beban utilitas itu 700. Beban perlengkapan 2.580. Di beban sewa itu 600. Di beban bunga itu 144. Di beban peralatan itu sebesar 250. Di beban peralatan sudah beban asuransi itu sebesar 200. Akumulasi pemeriksaan peralatan itu 350. Selesai. Sudah itu utang bunga. Utang bunga itu sebesar 144. Utang gaji itu sebesar 1.800. Sedangkan dividen itu sebesar 800. Asuransi dibayar di muka 2.400. Utang usaha sebesar 4.900. 1.900. Baba ditahan sebesar 6.000. Jadi, baiklah kita akan menghitung totalnya. Kita zoom dulu. Zoom. Tarik dari bawah ke atas. Enter. Zoom lagi. Tarik dari atas ke bawah itu sebesar. Enter. Nah, jadi baiklah kita akan melanjutnya ke laporan keuangan. Selesai.